Kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Om Rahayu Mas Eka. Om Rahayu. Ya, kita masih ngobrol mengenai manusia unggul ya Mas Eka ya. Iya. Bahwa untuk kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa perlu hadir generasi dengan manusia-manusia unggul ini. Iya. Mesti hadir di dunia ini. Apa tuh Mas tanda-tanda yang bisa kita lihat mengenai, mungkin tanda-tanda alam kali ya Mas ya? Iya. Mengenai hadirnya atau lahirnya manusia-manusia unggul, calon penerus generasi dan pemimpin bangsa ini, Mas? Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Apakah ada tanda-tanda alam yang menunjukkan akan kedatangan seorang calon pemimpin bangsa atau seorang calon-calon pemimpin atau manusia-manusia utama? Nah, dalam ajaran-ajaran leluhur Nusantara ya, atau dalam PWS ya, dikatakan bahwa ya alam semesta ini akan menyambut dengan caranya masing-masing atau dengan caranya sendiri-sendiri akan kelahiran seorang manusia utama atau calon pemimpin bangsa. Jadi alam itu akan menyambut ya dengan caranya masing-masing ya akan kedatangan seorang manusia utama atau calon pemimpin bangsa. Nah, biasanya ya kelahiran calon pemimpin atau seorang ratu itu diiringi pula ya dengan meletusnya gunung-gunung ya, angin topan, petir menyambar ya, laut yang bergelombang. Nah, ini adalah untuk menyampaikan ya bagaimana alam ini menyampaikan rasa bahagia atas kelahiran calon seorang pemimpin. Nah, ini semua adalah ungkapan sastra bagi kelahiran dan keluhuran jiwa-jiwa agung. Keren ya Mas. Jadi bukan berarti itu gunung meletus nggak selalu sebagai bencana alam ya Mas ya? Ya, tidak seperti itu. Kadang-kadang itu sebagai pertanda ya akan kedatangan seorang calon pemimpin di dunia ini. Ya. Itu di Nusantara ya, seperti itu. Ini apa namanya? Tanda-tandanya. Nah, jadi setelah kita mengetahui akan kelahiran seorang pemimpin, di sini ada pesan sebetulnya bahwa setiap dari manusia itu harus bersungguh-sungguh dalam meniti hidupnya ya dalam waktu yang lama ya, sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan. Jadi kita harus setiap manusia ini harus meniti ya jalan hidupnya dalam waktu yang lama untuk mencapai kebahagiaan. Nah, oleh karena itu setiap diri manusia atau apalagi calon pemimpin harus melakukan penggemblengan dirinya hingga ceto. Ceto di sini artinya lulus, ya. Artinya telah memiliki kesadaran terhadap makna hidup ini. Jadi orang-orang yang sudah ceto itu ya dalam penggemblengan dirinya adalah orang yang sudah sadar terhadap makna hidup di dunia ini. Ini orang yang ceto ini berarti siap menjadi pemimpin bangsa atau orang-orang ceto ini yang mempersiapkan pemimpin bangsa, Mas? Ya, orang-orang yang sudah ceto ini bisa jadi dia orang yang bisa memimpin bangsa atau juga orang-orang yang memang fungsinya menyiapkan anak turunannya atau generasi berikutnya untuk menjadi pemimpin bangsa. Nah, jadi disinilah ada pesan bahwa jiwa-jiwa manusia utama harus terus-menerus mengembara. Ya,
Karena kan kita hidup ini terus berkali-kali, berulang-ulang dalam kelahirannya. Jadi kita dalam pengembaraan ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas jati diri kita. Di pengembaraan yang terus-menerus ini untuk meningkatkan kualitas jati dirinya, jati diri kita. Namun kita harus ingat ya, selama kita atau manusia itu menjalani kehidupan, maka kita atau manusia tidak akan lepas dari gangguan, dari godaan. Nah, disinilah kita harus selalu memiliki sikap waspada. Ya. Jadi kita harus terus-menerus memiliki sikap waspada dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Nah, perlu kita ingat bahwa yang tak tersentuh oleh gangguan itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, agar kita tidak tersentuh dengan gangguan, nah kita harus sampai pada kesempurnaan, yaitu memiliki kesadaran ilahi. Jadi, hanya manusia-manusia yang memiliki kesadaran ilahi lah yang tak akan tersentuh oleh gangguan atau godaan. Jadi karena kita masih tidak lepas dari gangguan sebagai manusia, Mas ya, maka ya waspada itu ya caranya ya, Mas ya. Ya. Jadi kita harus waspada. Nah, waspada ini mungkin juga kita selalu dalam kondisi memiliki kesadaran, ya. Jadi dalam menghadapi gangguan ini, kita harus terus-menerus dalam kondisi waspada. Kembali kita ingatkan bahwa yang tak tersentuh oleh gangguan itu hanya Tuhan semesta alam, atau yang Tuhan Yang Maha Esa. Nah, disinilah kita harus mengarungi hidup ini agar kita sampai pada kesadaran ilahi. Karena hanya manusia-manusia yang memiliki kesadaran ilahilah yang tak akan tersentuh oleh gangguan atau godaan. Solan salin selagani menso